Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, saya akan lanjutkan lagi konten saya untuk review reel. Ini ada Daiwa Sal 3 yang 35, di mana reel overhead star drag dari Daiwa ini keluar di tahun ini, tahun 2005. Nah, yang 35 ini adalah versi besarnya. Jadi, ketika sebuah brand dia mengeluarkan size yang lebih besar daripada size yang dikeluarkan sebelumnya atau size ukuran yang tidak pada umumnya, maka biasanya satu tujuan, dimana kalau sudah yang lebih besar tentu saja adalah pertama dia kapasitas pastinya, terutama dari kapasitas tali, kemudian kapasitas kemampuan dragnya, kemudian kelasnya, levelnya. Jadi kalau sudah gede-gede begini ya tujuannya untuk target yang lebih gede lagi. Nah, di mana Daiwa Sal 3 yang Star Drag sebelumnya dia ukurannya 15 dia. Seperti ini. Ini yang berapa? Nah, ini 15 SJ dia. SJ itu slow jigging yang rasionya besar, rasio 7:1. Nah, kalau yang 35 ini rasionya 5 kalau nggak salah. Coba saya cek dulu. 35. Nah, memang kapasitas besar dia. Di sini ada PE 3-nya aja 600 meter dia. Jadi memang untuk kapasitas besar. Rasionya berapa? 5,8. Nah, kayak gini dia. Oke, kalau saya lihat dari bentuk kemudian dari tampilan tidak akan jauh beda dengan yang 15. Bedanya ya hanya ukurannya, dimana yang lebih gede biasanya penampangnya, kemudian landasannya, kemudian part-part lainnya yang mendukung kinerja reelnya biasanya memang akan lebih gede seperti itu. Oke, jadi tinggal pilih nanti kalau mau yang target gede-gede dah ambil 35. Kalau pilih target yang standar-standar yang biasa saja atau yang kecil-kecil bisa yang 15. Tapi keduanya tetap bukan jaminan, bukan berarti yang size kecil ini nggak bisa pakai lawan ikan gede, bisa-bisa aja, karena itu tergantung skill ataupun pengalaman daripada pemancingnya itu sendiri kayak gitu. Oke, saya kesampingkan dulu ini yang 15, saya taruh dulu. Saya akan langsung menuju ke yang 35. Nah, yang 35 ini tebarnya dibikin besar ya. Oke, jadi untuk gulung, kekuatan gulungnya tentu saja akan lebih powerful lagi. Kemudian, nah di sini agak beda dia dengan yang 15. Kalau 15 ini pakai carbon sheet yang ditumpuk, lembaran karbon. Nah, ini kan kelihatan ini lembaran-lembarannya. Nah, ini garis-garis ini. Jadi garis-garis ini adalah lembaran-lembaran yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan handle-nya. Nah, kalau yang 35 ini dia pakai aluminium seperti itu. Dan dibuat padat ya. Jadi kalau padat ini jadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan tangkai tebar yang biasanya ada hiasan-hiasan tuh, ada variasi kayak bolong-bolong gitu. Itu tidak sekuat yang utuh seperti ini. Oke. Putarannya seperti mutar kapas halus. Oke. Jadi kalau bisa saya sebutkan, OH terhalus atau overhead terhalus tetap dipegang Sal 3 sih dari masa ke masa, karena Sal 3 sangat tepat sekali di dalam penempatan spare part yang mengalami gesekan langsung. Biasanya akan dikasih bantalan dia, dikasih landasan sehingga tidak langsung benturan antar metal ketemu metal seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan secara terperinci keunggulan daripada si Daiwa Sal 3 OH seperti ini. Coba deh, kalau Anda punya perbandingan, saya langsung to the point aja dengan Ossia Jigger misalnya punyanya Shimano. Kalau diputer head to head, saya pastikan lebih halus ini. Silahkan coba kalau nggak percaya. Misal Anda ada teman bawa OJ nih, teman bawa OJ terus teman bawa Sal 3. Lebih halus Sal 3 dia. Kayak gitu. Oke, sedangkan kalau
sistem kerja reelnya saya rasa ya sama sih, start drag. Saya rasa teman-teman kalau yang sering nonton channel DND pastinya sudah tahu, sudah paham start drag tuh gimana, terus mekanisme pengerimannya gimana, terus apakah kita harus pilih start drag atau lever drag. Nah kayak gitu sudah sering banget saya jelaskan, tapi saya tidak akan ada bosan-bosannya untuk menjelaskan lagi karena memang ini pekerjaan saya. Oke, saya akan buka-buka dulu untuk review secara keseluruhan bagian dalamnya. Oke, nah ini dia tangkai handle-nya panjang, kemudian pegangannya besar. Selanjutnya disupport oleh 2 bearing. Ada 2 baut ulir di sini, kemudian ini penutupnya. Presisi sekali dia, jadi agak sulit buka dia. Sebentar saya buka dulu ya. Harus pakai perasaan dia. Nah kayak gini. Oke, disupport oleh 2 bearing. Di sini tidak saya buka karena di sini di Loctite permanen. Jadi kalau saya buka, saya akan memecah Loctite-nya. Dia akan meledak, dia tak kayak gitu dia. Oke, untuk supaya tidak mengurangi powerful daripada handle-nya, saya akan langsung menuju komponen selanjutnya, start drag. Nah, jadi start drag tuh dari sini. Karena bentuknya ini memang kayak bintang, kayak Patrick Star ya. Sehingga reel konvensional seperti ini disebutnya start drag. Kalau yang di rem melalui tuas itu namanya lever drag. Jadi diambil dari metode atau teknik pengerimannya. Jadi sebenarnya kalau kayak ini disebut reel konvensional atau reel casting atau BC sih, BC, konsep BC dia. Cuman kalau overhead kan bukan BC, kalau overhead itu yang terbalik. Makanya dibilang reel overhead. Oke, jadi fungsi start drag-nya dia akan melakukan tekanan terhadap komponen pengeriman yang ada di bagian gearnya. Oke, saya akan buka-buka dulu. Oke, kita harus cari Torx screwdriver-nya yang benar-benar presisi ya. Jadi supaya nggak nyacatin. Oh, dia bener-bener dia sangat kuat dan presisi dia. Nah, kedengeran nggak suara gininya, pecahnya Loctite tersebut. Jadi di setiap baut itu di Loctite ya, ada semacam lem. Jadi ketika kita buka dia akan pecah. Nah, nanti itu Loctite-nya bisa kita refill kembali atau tanpa di refill juga nggak masalah sih sebenarnya, karena dia ulirnya sudah begitu kuat megang frame-nya seperti itu. Nah ini coba nih, ini enggak nih. Nah kalau yang di handle, kemudian di komponen-komponen penting, kalau di spinning tuh di bagian one way-nya biasanya itu kalau reel baru biasanya akan pecah dia Loctite-nya. Nah, akan kebunyi dia cetak gitu. Oke, saya akan buka aja dulu semua. Dan di sini langsung akan mengakses bagian spoolnya. Nah, jadi
untuk reel overhead pada zaman sekarang rata-rata semua begini. Jadi ketika masih lagi satu nih. Jadi ketika kita buka keempat baut ini, kita buka keempat baut yang ada di bodinya, maka kita akan sudah langsung bisa mengakses bagian spoolnya. Waduh, ini asnya kecil sekali nih. Untuk OH yang gede kenapa justru kecil ini nggak lebih besar daripada di Andy Hilos nih. Asnya kecil sekali. Oke, saya akan tempel isolasi dulu. Nah, justru asnya kecil. Saya sanksi juga, ini gampang bengkok. Biasanya kalau untuk overhead kelas-kelas kelas besar, dalam artian ini ukuran 35, seharusnya asnya itu lebih besar seperti itu. Tapi justru ini dibikin kecil dia. Semoga nanti ada jawaban, terutama dari Daiwa-nya. Apakah cukup dengan seukuran begitu gitu? Kalau memang cukup ya berarti sudah dilakukan tes, misalnya tes beban dalam sekian, misalnya maksimum dragnya ini berapa, misalnya 15 kilo. Berarti setidaknya dengan beban 15 kilo Daiwa Sal 3 ini sudah cukup gitu. Tapi kan di dalam praktek mancing, khususnya di lapangan, standar daripada beban yang diberikan pada reel tersebut kan tidak mesti 15 kilo, bisa aja nanti lawan GT yang 30 kilo. Nah, kayak gitu. Jadi di luar daripada standar yang ada di dalam reelnya itu akan bisa saja terjadi kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai Loctite, ini dia yang biru-biru ini. Ini yang biru-biru ini kelihatan ya. Nah, kayak gini. Ini semacam lem dia. Lem tapi tidak permanen, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa akses bagian landasan untuk sliding padnya. Nah, kayak gini. Saya pastikan konfigurasinya sama, kemudian sistem kinerja mesinnya juga sama, hanya yang membedakan adalah besar, ukuran, dan kapasitasnya. Nah, di sini dibikin dua tingkat ya untuk one way-nya. Jadi wajar saja kalau dipasang satu ya nggak masuk dong, karena yang satu one way itu biasanya yang ukuran kecil kayak gini, yang ukuran kecil yang 15. Jadi suatu hal yang benar dilakukan oleh Daiwa memasang double bearing one way atau clutch one way-nya di sini dipasang double dia. Oke, ini kayaknya reel baru nih. Cuman sidik jarinya orang Jepang nih ada semua di sini. Oke. Ada bercak-bercak air juga, kemungkinan sudah pernah dipakai mancing. Kemudian ya saya tidak perlu lagi membahasnya secara keseluruhan. Jadi apalagi yang mau dibahas, karena hampir sama dia dengan Daiwa Sal 3 yang pernah saya review sebelumnya, yang ukuran 15 kayak gitu, selain penambahan daripada kapasitasnya. Nah, ini pun dibikin dua bushing dia. Kenapa dibikin dua? Kenapa nggak dijadiin satu aja gitu? Apakah malas bikinnya lagi? Atau
habisin stok juga bisa, karena gini. Nah, sebentar ya. Ini dari versi sudut pandang dan pendapat saya ya. Jadi gini. Ini kan as gear ya kan. Ini kan ada one way-nya nih. Nah, dia akan ada gap, ada jeda, ya kan? Jadi kemungkinan daya tahan one way-nya dia tidak akan synchronize. Maksud saya tidak akan jadi satu kesatuan nahan gitu. Jadi mungkin bisa beda-beda dia, bisa beda-beda proses menahan bebannya, karena dia dua one way tapi tidak di satu as gitu, satu as busingnya ini maksudnya. Jadi ya ada dua pihak yang bekerja bersamaan, cuman dia tidak sinkron karena dia terpisah seperti itu. Apakah ya balik lagi ke sistem produksinya sih kalau menurut saya. Jadi mungkin ya pakai one way yang SG15 saja, tapi dijadiin dua tapi tidak masalah. Tapi kalau sistem one way ya sebaiknya bikin aja seperti OJLD misalnya, atau seperti Accurate punya, di mana dia besar, satu kesatuan mulai dari bearing satu arahnya atau close one way-nya dengan as ininya, as busing one way-nya mana tadi. Nah, kayak gini. Ini niat nggak sih gitu loh. Jadi sekelas OH, ini bukan saya menghujat atau gimana, ini kan masukan atau pendapat dari saya yang ya bukannya gimana, saya juga seorang teknisi, saya juga pemain juga gitu, saya juga pemancing, saya tahu caranya pakai gimana, caranya nyervis gimana, caranya ngerawat gimana. Ketika saya melihat hal demikian ya akan muncul pertanyaan. Jadi pertanyaan tersebut bukan untuk menjatuhkan ini atau bukan untuk menghujat ini. Tapi kalau sebagai pabrik yang paham, produsen yang paham, dia akan dengar ucapan yang saya ucapkan gitu, akan menjadi bahan referensi dan penelitian. Entah nanti ada solusinya atau enggak ya terserah, bukan urusan saya seperti itu. Tapi hal demikian nanti akan waktu biasanya yang akan membuktikan kayak gitu, karena waktu itu lekang, dia nggak akan berubah. Seiring waktu berjalan dia akan terbukti, karena banyak sekali hal-hal yang saya temukan, yang saya ucapkan ketika direview, meskipun realnya belum dipakai, tapi ketika sudah dipakai kejadian seperti itu. Rata-rata sebagian besar kayak gitu. Oke. Untuk penyebab halusnya reel Daiwa Sal 3 OH, kenapa dia begitu halus dan lembut? Nah, Daiwa itu pinter dalam menaruh komponen-komponen seperti ini misalnya. Nah, ini sliding part dia dikasih landasan. Oke, jadi ini ketika di slide, didorong, jadi pendorongnya ini akan benturan dengan plastik ini. Jadi terasa sangat lembut sekali. Itu pertama. Kemudian ini dikasih landasan juga. Jadi ini akan bertemu dengan pinion gear, ya kan? Nah, sehingga hampir tidak menimbulkan suara dia. Hampir tidak menimbulkan suara. Kemudian hampir rata-rata sebagian besar bearing atau klaher itu diberi landasan juga. Sehingga sangat meminimalisir gap ataupun jarak yang menyebabkan terjadinya kocak atau shaking pada saat terjadinya perputaran atau rotasi seperti itu. Nah, kayak gini. Nih, ini ada landasannya, ya kan? Ada landasannya. Kemudian slidingnya ini, yang ini juga ada landasannya. Nah, ini memiliki keunggulan lebih daripada yang tanpa landasan. Saya ambil contoh juga pesaing terberatnya yang juga menggunakan sistem slider yang sama, Ossia Jigger misalnya. Ossia Jigger itu tidak ada landasannya, dalam artian landasan bantalan ini loh, plastik hitam ini tidak ada. Jadi ketika stainless steel ketemu dengan ini aluminium diecast,
ini lebih cepat macetnya ketika dia terkena air laut yang mengering jadi garam masuk di bawah landasan ini, dia akan macet. Makanya kalau di Ossia Jigger lupa nyerpis, lupa rigrease, kadang-kadang ininya nggak bisa dibawa ke belakang nih, berat. Coba kalau Anda punya Ossia Jigger, cek Ossia Jigger Anda ke belakangnya ini berat apa enggak. Kalau berat berarti slidernya ini sudah lengket karena antara diecast aluminium ini dengan stainless steelnya tidak diberi landasan. Nah, kalau SAL 3 jarang ada yang sampai tidak bisa dibelakangin gini, tidak bisa didorong ke belakang tuasnya, selalu semut gini kayak gitu. Jadi itu keunggulannya, salah satunya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya juga, jadi karena gini, di dalam saya memakai reel, mereview reel, membongkar reel atau nyervis, kadang-kadang muncul juga pertanyaan, ini kan Maxil nih. Semoga didengar juga, ya kan? Hyperdrive, oke, itu teknologi, sebutan apalah, apakah halus atau gimana, itu terserah mereka. Itu kan hak-haknya mereka, mau masang nama aja, mau silent drive, mau hyperdrive. Mana ya ada tulisan? Nah, ini Maxil, Anda sebagai pembeli atau sebagai penonton, jangan penonton, atau sebagai sahabat DND lah yang sering nonton channel YouTube DND, ketika Anda melihat tulisan Maxil, Anda harus paham ini Maxilnya ini Maxil gimana, seperti itu. Sedangkan yang di dalam sini Maxilnya ya hanya ini bearing Maxil misalnya. Ini bearing Maxil. Jadi di sini ada bearing Maxil ya. Nah, ini bearing Maxil. Pertanyaannya, kenapa hanya ini saja yang bearing Maxil gitu? Kenapa nggak semua dimaksilin? Kalau memang dia mau mengedepankan si teknologi Maxil, sekalian bila perlu ya ini maksilin semua gitu. Itu kadang-kadang muncul juga di pertanyaan saya. Jadi ngapain maksilin itu kalau yang lain-lainnya terbuka gitu? Jadi seolah-olah maksil itu ya hanya sebatas gimana ya? Sebatas sebuah cara untuk meyakinkan si sistem seal-nya ini. Padahal kalau di dalam real overhead pada kenyataannya ya mau dikasih seal apapun ya nggak akan ada gunanya kayak gitu. Nggak akan ada fungsinya karena overhead itu terbuka dan gampang kemasukan air kayak gitu. Oke, kemudian saya akan buka ini untuk sistem pengereman drag washernya lebih banyak daripada yang SJ15 sudah pasti, karena dia kapasitas pengereman lebih banyak lembarannya. Kemudian bagian bawah gearnya di sini juga areanya lebih luas, itu masuk akal karena kapasitas besar, pengereman yang besar. Kalau yang SJ15 dia hanya melingkar saja di sini, melingkar aja kayak ring gitu. Kalau ini dia luas ini, jadi wajar. Kemudian saya rasa yang lain-lainnya sama seperti itu. Nah, ini juga dikasih landasan plastik, kelihatan kan? Kemudian di atas bearing sini juga ada semacam landasan plastik. Itu kenapa Daiwa SAL 3 OH dia memiliki putaran yang sangat-sangat halus, mengalahkan semua OH star drag yang ada di dunia ini menurut saya. Ini nggak muji. Bener, Daiwa SAL 3 tuh halus banget ya. Halus, lembut, karena Daiwa pinter menempatkan landasan ataupun bantalan di semua aspek area yang melakukan benturan ataupun gesekan seperti itu. Oke. Harganya lumayan juga ini, mahal. Karena mungkin seiring perkembangan zaman wajarlah kalau
produk makin terbarunya makin mahal dia, seperti itu. Sekarang ini sudah 8 jutaan kalau nggak salah, 8,5 juta seperti itu. Jadi ya sesuailah dengan teknologi apa yang diberikan oleh Daiwa ini, meskipun yang namanya produk secara keseluruhan tentu saja akan ada kekurangan dan kelebihan di dalamnya, seperti itu. Tinggal nanti ya seperti yang saya bahas di pertengahan tadi, dia akan dibuktikan oleh waktu, kemudian akan tergantung dengan cara Anda bagaimana memberlakukannya itu memiliki artian yang luas, memakainya, merawatnya, menyervisnya, dan mancing. Oke, saya Deddy Nadalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.